Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi yang baik ini saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, tentunya perikop ini menjadi perikop yang tidak asing karena dari perikop ini seringkali kita mendengar ada 4 macam jenis tanah. Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan sebuah ilustrasi, ada sebuah 4 macam jenis tanah yang menggambarkan the condition of our heart. Saudara, yang pertama adalah saudaraku tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan adalah ketika sang penabur menaburkan benih, dia jatuh di tanah pinggir jalan yang menggambarkan saudara di mana orang itu tidak memiliki pengertian dan kehausan akan firman. Tanah pinggir jalan itu keras, tidak ada depth, tidak ada kedalaman, sehingga saudaraku apa akhirnya ketika benih ditaburkan maka burung-burung itu datang mematoknya sehingga hilang saudaraku benih tersebut. Menggambarkan sebuah kondisi saudaraku yang keras, yang tidak ada kehausan, tidak reseptif di dalam menerima firman Allah. Mungkin saudaraku digambarkan orang-orang yang belum bertobat, atau orang-orang yang apatis akan firman Allah, orang-orang yang tidak mengerti dan tidak haus akan firman Allah, sehingga pengertian akan firman itu, pengertian akan benih firman yang ditabur diambil oleh si jahat, sehingga benih firman Tuhan tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya. Lalu yang kedua adalah saudaraku yang jatuh saudaraku di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ini saudaraku menggambarkan saudaraku juga kondisi hati yang tidak ada kedalaman. Karena saudaraku kalau tanah yang berbatu-batu ada tanahnya, tetapi ketika benih ini jatuh saudaraku maka tidak bisa menghasilkan akar yang kuat saudara. Apa artinya saudaraku? Banyak hal dalam kehidupan ini saudaraku yang akhirnya membuat saudaraku akar iman kita tidak bisa berakar dengan kuat karena kondisi hati kita masih penuh dengan banyak batu-batu. Ya, masih banyak kekerasan, masih banyak hal-hal saudaraku yang membuat kita saudaraku berjalan dalam keegoisan, kedagingan, pemikiran, planning, ambisi kita, sehingga benih firman Tuhan tidak bisa terpenetrasi dan tidak bisa berakar dan tidak akan menghasilkan kedalaman. Life without depth, kehidupan tanpa kedalaman. Jenis tanah yang ketiga adalah saudaraku tanah yang penuh dengan semak duri. Ya, banyak semak duri saudaraku di tanah itu, dan ketika benih firman dibagikan, maka saudaraku kekhawatiran dunia, saudaraku kekhawatiran saudaraku akan masa depan, saudaraku ambisi-ambisi pribadi, saudaraku itu saudaraku mencekik pohon dan benih yang mulai bertumbuh. Sehingga apa akhirnya saudaraku? Firman Tuhan saudaraku tidak bisa menghasilkan buah. Orang-orang yang seperti ini orang yang semangat ketika mendengar firman Tuhan. Dia bisa berkata yes, amen, haleluya, preach it brother. Tetapi ketika benih ini saudaraku mulai berakar dan menghasilkan pertumbuhan, maka semak duri itu akan mencekik sehingga saudaraku pohon itu tidak bisa menghasilkan buah yang matang. Banyak orang Kristen terpenjara hidupnya, tertawan pola pikirnya karena banyak kekhawatiran, banyak semak duri, kepahitan, luka, ketakutan, kekhawatiran, ego, pertimbangan-pertimbangan, dan hal-hal duniawi lainnya yang tidak pernah dibereskan, sehingga akhirnya dia mengalami life without depth, kehidupan tanpa kedalaman. Saudara, yang keempat, Tuhan mengilustrasikan ada sebuah jenis tanah yang baik, tanah yang subur. Tanah yang subur ini ketika benih dibagikan, jatuh di tanah yang subur, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Saudara, Tuhan melihat hati saya dan hati saudara. Ada orang yang kelihatannya mendengar firman yang sama, dalam sebuah gereja yang sama, mengikuti retreat yang sama, tetapi pada akhirnya itu semua akan teruji dengan proses perjalanan waktu dan juga dari buah yang dihasilkan. Kalau saya dan saudara tidak pernah menghasilkan buah, bahkan bukan 30 kali lipat, 10 kali lipat saja kita tidak menghasilkan, maka saudaraku, kondisi hati kita bisa dipastikan penuh dengan semak duri, penuh dengan
batu-batu bahkan mungkin ada di pinggir jalan. Tetapi kalau hati saya, hati saudara adalah tanah yang subur, tanah yang gembur, sudah dapat dipastikan pasti berbuah 100 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, dan 30 kali lipat ganda. Saudara, kondisi hati kita menentukan apakah firman Allah bisa berpenetrasi dalam hidupmu. Apakah firman Allah, saudaraku, engkau lakukan dan kau alami, kau hidupi karena tanah hatimu bukan berbantah-bantah. Tanah hatimu, saudaraku, bukan, saudaraku, tidak taat, tetapi tanah hatimu, saudaraku, tanah yang agree with God's word, and you gonna obey God's word, and you gonna reap the benefit because God love you so much. Saya berdoa supaya kita semua hari ini boleh jujur dengan kondisi hati kita. Kalau hati kita masih banyak semak duri, mari kita bertobat dan make sure milikilah tanah hati yang baik dan gembur. Stay strong and stay blessed.